Di tahun 2021 ini, ada banyak sekali anime yang telah rilis, tentunya dengan berbagai genre. Seperti isekai, magic, komedi, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini saya akan merekomendasikan beberapa anime yang tentunya memiliki jalan cerita yang menarik dan dapat menghibur sobat semua. Pertama, The Final. Anime ini menceritakan tentang Yoshida Shouyu, yang telah bangkit kembali dalam wujud seorang iblis yang bernama Utsuro. Kehadirannya dapat membawa ancaman yang besar, tak hanya bagi Gintoki, namun juga seluruh penduduk distrik Kabuki. Tak hanya sampai di situ saja, kekuatan Utsuro pun perlahan-lahan bertambah kuat dengan sendirinya. Gintoki, Kagura, Shimura, dan juga penduduk Kabuki. Bahkan rivalnya pun ikut bersatu. Sehingga, mereka pun dapat mengalahkan pasukan Naraku. Evangelion bercerita tentang seorang remaja laki-laki bernama Shinji Ikari, yang direkrut oleh ayahnya sebagai pilot untuk Eva. Pada saat itu, dunia sedang diserang oleh para makhluk raksasa bernama Angel. Makhluk-makhluk tersebut hanya bisa dikalahkan oleh Eva, dan manusia harus menghadapi para malaikat yang terus melancarkan serangannya ke bumi. Tapi mereka dibuat bukan hanya untuk mematahkan dominasi, atau menguasai dan mengalahkan para malaikat. Eva sebenarnya didesain oleh sel, organisasi di dalam tubuh Nerve, dan merupakan alat yang sengaja diciptakan untuk memulai Third Impact, yang mereka yakini akan memimpin para manusia di masa depan. Sebuah robot yang dikendalikan oleh manusia. Selain Shinji, ada pula Rei Ayanami yang mengendalikan Eva 00, mereka merupakan pilot dari satuan unit Nerve yang dipimpin oleh ayah Shinji. Natsume Yujinchou bercerita tentang Natsume Takashi, yang merupakan seorang anak laki-laki. Hidupnya cukup malang, karena ia kehilangan ibunya ketika masih bayi dan kehilangan ayahnya ketika masih kecil. Semenjak itu, hidupnya terombang-ambing ke sana kemari karena keluarganya banyak yang tidak tahan dengan kelakuan Natsume yang dinilai aneh. Karena Natsume dapat melihat makhluk tak kasat mata, sehingga ia sering berkelakuan tidak wajar, seperti berbicara sendiri dan berteriak-teriak sendiri. Maka tidak heran jika orang-orang yang ada di sekitar Natsume menjauhi dirinya. Meskipun sering dikucilkan, namun Natsume memiliki teman baik yang bernama Nyanko Sensei, yang dapat merubah wujudnya menjadi kucing. Mobile Suit Gundam, cerita tentang sekelompok petualang yang mengelilingi luar angkasa di dalam kapal yang bernama Treasure. Suatu ketika, Mikasuki dan teman-temannya mendapat tugas untuk mengawal seorang gadis yang bernama Kudoya Aina untuk pergi ke bumi. Pada malam harinya, pada saat mereka sedang melakukan persiapan, tiba-tiba markas mereka diserang oleh kelompok musuh yang dipimpin oleh Kapten Orlis. Teman-teman Mikasuki pun banyak yang terbunuh karena musuh menggunakan Mobile Walker. Namun, pada akhirnya Kapten Orlis pun terbunuh sehingga membuat pasukan musuh mundur. Tetapi, Asemu secara tiba-tiba menghilang. Dia memalsukan kematiannya, dan bergabung dengan kumpulan perompak luar angkasa, yang bernama Visidian. Ariete Crepuscolo. Pada musim gugur, kota Neo Venetia diselimuti oleh daun-daun yang berguguran. Akan tetapi, ada yang menggangguannya, yaitu seniornya Alice dan Athena. Mereka berdua belum pernah bertemu sama sekali, karena jadwal mereka yang padat, sehingga membuat Athena merasa sedih. Akan tetapi, karena beberapa alasan Alice pun berusaha menghindar untuk bertemu dengan Athena. Dengan bantuan teman-temannya, yaitu Ai dan Azusa, Anya mencoba mencari cara supaya Alice dan Athena bisa berkumpul. Namun, ada beberapa hal yang membuat Anya kesulitan untuk melakukan hal itu.
Karena, selama ini Anya hanya mengetahui situasi dari tempatnya berdiri. Ryuto Sobaku Sunohime menceritakan seorang siswi SMA berusia 17 tahun yang tinggal di daerah pedesaan di prefektur Kochi, Jepang. Suzu tinggal bersama ayahnya setelah ibunya meninggal dunia. Karena duka yang mendalam sepeninggal ibunya, jarak antara Suzu dan ayahnya pun semakin melebar, dan ia pun mulai menutup diri dari dunia. Di tengah-tengah semua kegalauan tersebut, Suzu merasa bahwa musik merupakan satu-satunya pelarian baginya. Ia merasa hidup ketika ia menulis dan menciptakan musik. Pada saat itu, ia juga dikenalkan dengan sebuah dunia online yang populer dan memungkinkan penggunanya untuk menciptakan sebuah persona. Dalam dunia dunia virtual yang memiliki 5 miliar anggota yang online. Suzu pun menciptakan sebuah persona bernama Belle. Ketika menjadi Belle, Suzu merasa bebas ketika ia menulis dan menyanyikan musik. Namun, semua itu berubah ketika dirinya didatangi oleh seekor naga misterius. Lalu, ia pun melakukan perjalanan dengan naga tersebut.